بسم الله الرحمن الرحيم. Mau ditanyakan seputar pembelajaran kita ini, bisa ditanyakan langsung mungkin lewat live. Abang, saya tunggu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, Bismillah, tafadhol. kita akan segera tutup. Teman-teman yang mau bertanya, tafadhol di raise hand dulu sebelum bertanya. Nanti sebelum bertanya diperkenalkan nama dan asalnya. Tafadhol bagi yang bertanya. Tolong raise hand dulu ya. Ya, Khalif Zidan, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya nih Ustaz, masalah yang qaf. Kan di bagian mustaqim. Anda pernah ikut tasin juga Ustaz. Terus katanya kalau qaf itu dalam kasroh, dia qi-nya tidak boleh terlalu tebal. Dia lebih ditipiskan. Itu bagaimana cara menipiskannya Ustaz? Antum dari mana, akhi? Anda dari Pekanbaru Ustaz. Asalnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Dari Pekanbaru ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Bagaimana cara mengurangin kadar tebal daripada huruf qaf? Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa huruf yang dibaca dengan tebal ya, yaitu 7 huruf dari huruf hijaiyah, kha, sa, dha, qa, za, gha, dan qa. Nah, semua huruf ini ya dibaca dengan tebal, kecuali ya ada huruf kha dan gha dalam keadaan kasrah dia dibaca dengan tipis ya. Contohnya kha ketika kasrah dibaca khi, 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 kha, khi ya. Kemudian gha ketika dalam keadaan kasrah dibaca ghi, gha, ghi. Tidak boleh ya gha, ghi, ghi, ghi. Tidak boleh, harus ghi, kha, khi, gha, ghi, begitu ya. Berarti sisa 5 huruf. Nah, dibaca tebal atau tipis ya, tentu semuanya dibaca dengan tebal ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana huruf qa. Pertanyaan di sini bolehkah dulu kita tanyakan ini dibaca dengan tipis dalam keadaan kasrah ya. Jumhur ya, ulama qiraah ya, dalam kitab Qaulul Jaliyah bi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, qaf itu dimasukkan ke dalam huruf yang kuat dari segi makhraj ya, dan juga dari segi sifat ya. Jadi qa dimasukkan ke dalam huruf yang kuat sehingga makhraj tipis ya, ketika dalam keadaan kasrah ini hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan ketika dalam keadaan tebalnya ya. Qa ya, qa, pi, ya, sedikit qa, pi, da, di ya, mustaqim ya. Yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan ya. Misalkan ya, ihdinas siratal mustaqim, itu terlalu berlebihan dan jelas salah dari segi pengucapan makhrajnya ya. Jadi qa dalam keadaan kasrah tetap dibaca tebal. Cuman tadi ya, menebalkannya bagaimana? Nah, perlu ditahsinkan, perlu ditalakikan.
Jadi tidak boleh membacanya ya juga terlalu menebal ya. Qi misalkan qi itu terlalu berlebihan ya. Sifat isti'alanya berlebih ya. Qi dan juga itbaq, padahal ya tidak dimasukkan ke dalam sifat itbaq. Arti itbaq itu menutup ya, seperti do, di ya, sa, si ya, kemudian ta, qi ya, begitu. Kalau qi ya, terlepas ya. Yang menjadikan dia agak menipis itu ya akhi adalah dengan melepasnya ya bagian bagian dari pangkal lidahnya itu, melepas turun ke bawah karena dia memiliki sifat infitah ya. Infitah artinya terbuka, sedangkan lawannya adalah itbaq. Itbaq itu pada 4 huruf ya. Jadi 5 huruf tadi dalam keadaan tebal semuanya, kecuali qa dalam keadaan kasrah, dia memiliki sifat apa? Infitah ya. Qi, jadi turunin. Qi, tidak boleh qi. Kalau do harus naik. Do, di ya, ta, qi, sa, si ya, za, di, qa, qi, turunin. Qi, mustaqim. Barakallahu fikum. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab atas keraguan dari teman kita yang tadi dari Riau. Ada lagi? Silakan. Silakan untuk Muhammad Narya, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narenas. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan biasa kalau sholat tuh kan imamnya biasa tuh baca kayak gini, Ustaz. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu nggak apa-apa? Ulangin, Afan tadi macet-macet. Begini, Ustaz. Kan kadang kalau kita sholat di masjid itu, kan imamnya kadang kalau baca Al-Fatihah kayak gini. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu nggak apa-apa? Atau gimana, Ustaz? Menyambung ya ayat Ar-Rahman dengan ayat Malik, betul? Iya, Ustaz. Ya. Nah, bolehkah menyambung Al-Quran, menyambung ayat ini? Ya, tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah selama dalam segi bacaan tidak salah, ya, tidak salah. Jadi boleh menyambung. Tapi ya disarankan, ya, terutama dalam surah Al-Fatihah ini adalah hendaknya kita berhenti di setiap waqaf, ya. Jadi ya lebih disarankan, lebih diutamakan berhenti di setiap waqaf. Kenapa? Karena datang dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab setiap ayat, ya, dalam surah Al-Fatihah ini, gitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku ya telah memujaku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, asna alaihi abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Jadi setiap surah Al-Fatihah ini, baca surah Al-Fatihah ini berikan sedikit jeda, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi tidak terburu-buru, ya. Bolehkah kalau terburu-buru? Boleh saja, kita cepat, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka ya, sampai akhir ayat, begitu, ya. Boleh saja, atau kita lebih baiknya dikit, ya, saya contohkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi diberikan jeda sedikit.
Baik. Hukumnya tidak mengapa menyambung ayat selagi tadi tidak sampai dan juga merubah harokat atau huruf sehingga nanti kepada kesalahan yang fatal. Barakallahu fikum akhina. Baik, mungkin satu lagi ada yang mau ditanyakan? Ya, kan. Di sini ada pertanyaan, mungkin dibacakan dari chat ya. Ya Ustaz, saya bacakan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika kita membantu mengoreksi atau mendengarkan bacaan orang yang sudah dewasa, yang lidahnya kaku untuk mengucapkan huruf Arab karena tidak terbiasa. Jadi kita koreksinya itu cukup menyebutkan hurufnya saja walau tidak sempurna Ustaz, karena terkadang kalau kita koreksinya sampai terlalu detail begitu mereka jadi tidak semangat belajar Ustaz. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Baik, saya jawab. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan juga buat yang bertanya. Bagus sekali ya, ada keinginan atau mungkin niat juga ya, semoga bisa menjadi pengajar Al-Qur'an juga ya bagi yang bertanya ini. Ya, sudah bagus membantu untuk memperbaiki bacaan saudara-saudara kita yang belum baik bacaan Al-Qur'an yang bagus. Dan di antara tata cara memang dalam membenahi dan memperbaiki bacaan itu ya tidak langsung semuanya ya. Kenapa? Ya memang ketika nanti kita perbaiki semua bacaan Al-Qur'an orang tersebut, bisa jadi nanti malah menjadikan dia putus asa ya, menjadikan dia juga jadi takut-takut membaca Al-Qur'an begitu. Ya, sangat baik sekali di antara metode memperbaikinya. Ya memang itu yang disarankan, yaitu tidak langsung semuanya. Saya sarankan adalah setelah memperbaiki itu selalu diulang-ulang terus ya. Mungkin ketika bertemu lagi pada pertemuan berikutnya diingatkan. Ingat ya Bapak, Ibu, jangan sampai salah lagi di huruf sya. Sya kemarin udah benar, sya, ash. Tidak boleh lagi bacanya sya, ash ya. Minasyaitan. Tidak boleh lagi. Jadi ada pengulangan bacaan, pengulangan perbaikannya juga. Selanjutnya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang pengucapan huruf za dan sa ketika berharokat dhammah. Huruf zal dan sa, sin. Berharokat dhammah. Dulu saya pernah belajar tahsin dan diajarkan ketika pengucapan huruf tersebut bibirnya tersenyum dulu Ustaz, baru dimonyongkan untuk menghindari pengucapannya yang jadi tebal. Bagaimana menurut Ustaz tentang cara baca seperti itu Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, biasanya memang untuk membedakan setiap huruf ya, terutama huruf-huruf mutasyabihat ya, sin dengan sa, za dengan dha, terutama dalam keadaan dhammah ya, memang sudah benar ya, perbaikannya memang dimulai dari sedikit ya, menipiskan hurufnya ya, sedikit menipiskan hurufnya agar huruf tersebut tidak masuk ke dalam hurufnya. Di situ huruf sin ya, sin atau huruf sa ya, ketika berharokat dhammah ya, ketika berharokat dhammah begitu, maka dikhawatirkan ya jatuh kepada huruf sa ya. Jadi makanya boleh kita sedikit menipiskan terlebih dahulu ya, sa ya, sa si su ya. Tapi ingat ya, sa itu satu makhraj tapi beda sifat ya. Jadi untuk membedakannya adalah
ya sifat isti'la, yaitu dengan mengangkat suara dan juga dengan menutup ya salah satu bagian di bagian pangkalnya itu, karena sa memiliki sifat idgham. Jadi sa, su, so, su, ya su. Tapi tidak boleh ketika sa monyong ya, so, ya tetap menaruhnya di pangkal ya, di pangkal di ujung lidah kita sini ya, di kepala lidah sini diturunkan ke gigi dari bawah. Kemudian ya bagian pangkalnya agak sedikit naik dan suaranya ya, so. Sedangkan sa menipis. Sa, so ya. Kemudian za juga demikian. Za juga demikian. Za dengan dha dia satu makhraj ya, dha dan za satu makhraj ya. Yang membedakannya adalah di sifat isti'la dan juga di sifat itbaq ya. Sudah bagus pengajaran daripada tahsin ya yang tadi si penanya tanyakan. Semoga bisa selalu istiqomah mempelajari tahsinnya, dan semoga kita di sini juga bisa membantu untuk mengulang ya muzakarah ya, juga untuk menambah ya pelajaran yang memang belum pernah dipelajari pada sebelumnya ya. Barakallahu fikum. Ya, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Baik Ustadz, mungkin karena waktunya sudah lewat dari jam 20.30 WIB, mungkin cukup untuk hari ini sudah cukup tahsinnya. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dan yang sudah diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua Ustadz. Amin. Baik, sudah cukup tahsin untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk tahsin hari ini sekian. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz untuk hari ini sebagai penutup. Sedikit saya mau sampaikan. Belajarlah Al-Quran dimanapun teman-teman berada dari seluruh pelosok negeri kita. Ada yang dari Papua, ada sampai Merauke, dimanapun ya, ketika di sana hadir seorang ustadz kompeten di bidang Al-Quran ini, pun dia memiliki sanad riwayatan kepada Nabi SAW, sehingga dari situ bisa menjadi tanggung jawab seorang pengajar ya, agar menjaga kemurnian dari bacaan Al-Quran. Nah, bolehlah kita mempelajarinya dari mereka-mereka, dan jangan sampai ada satu majelis yang ya dalam kehidupan kita sekarang ini kita jalani, terutama dalam arti ya sungguhnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran seputar tentang Al-Quran ini ya. Cari ya, kalau nggak ada cari ya majelis-majelis di sana diajarkan tilawah, diajarkan hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih juga sebelumnya kepada teman-teman LDK Al-Futuwah ya, dari salah satu institut ilmu PLN ya, telah memberikan fasilitas kepada kita semua, dan semoga kita doakan para anggotanya ya, para pengurusnya, Allah selalu berikan kesehatan, dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali ya pada pertemuan rutin yang akan datang ya. Barakallahu fikum ya. Terakhir adalah saya ingin katakan, ajak teman-teman kita yang belum mengenal atau yang mau mengenal ilmu tentang Al-Quran, terutama dalam ilmu tahsin ya, untuk bisa mengikuti pelajaran ini ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga dijadikan sebagai ya, ilmu ya, yang bermanfaat ya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum jami'an ya, yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Billahi taufiq hidayah ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.